Beliau juga berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami, wa wajaba ala wulatil amr hadimul abniyah. Wajib bagi pemerintah, penguasa untuk menghancurkan bangunan-bangunan allati fil maqabiril musabbalah. Yang dibangun kuburan umum itu yang tinggi-tinggi hancurin, kata dia. Walau qad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i. Sungguh sekelompok ulama dari ulama pembesar-besar ulama Syafi'iyah, mereka telah berfatwa untuk menghancurkan kubahnya yang dibangun, kubahnya Imam Syafi'i. Itu kuburan dibangun di atas kuburan, kubah yang dibangun di atas kuburan Imam Syafi'i. Bayangkan, bukan cuma masjid kasih kubah, kuburan kasih kubah. Wa in surifa 'alaiha ulufun minad dananir, meskipun untuk bangun kubah tersebut di atas kuburan Imam Syafi'i telah dikeluarkan ribuan dinar, ya. Satu dinar 4/4 gram emas. Jadi artinya uang mungkin miliaran atau untuk bangun kubah tidak perlu hancurkan. Ya. Likauniha fil maqbaratil musabbala, dan ini karena kuburan tersebut terletak di kuburan umum. Wa hadza a'nil binaa fil maqabil musabbala mimma amma wa tamma. Walam yatawaqqahu kabirun la saghirun fa inna ilaihi raji'un. Dan maksud saya adalah membangun bangunan di atas kuburan-kuburan umum. Ini perkara yang mimma amma wa tamma, yang telah menjalar. Perhatikan kata dia, menjalar di mana-mana. Walam yatawaqqahu kabirun la saghir. Orang-orang tidak mempedulikannya, tidak menjauhkan dari perbuatan tersebut, baik orang besar maupun orang kecil. Fa inna ilaihi raji'un, ya. Tidak terkecuali orang-orang tidak ada yang mengingkari, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Bahkan beliau mengatakan, ya, bahwasanya, ya, salat ke kuburan para nabi, ke arah kuburan para nabi, kuburan wali-wali dalam rangka mencari keberkahan dan dalam rangka pengagungan mereka, inilah bentuk merupakan dosa besar, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, termasuk dosa besar, ya. Wa min thamma qala ashabuna, kata beliau, karena itu perkataan sebagian ulama kita, tahrumus salatu ila kuburil anbiya wal awliya tabarrukan wa i'dhaman. Haram salat ke arah kuburan para nabi dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka pengagungan. Fasyaratu syai'ain an yakuna qabral mu'azzam, an yakuna qabra mu'azzamin wa an yuqsada bi salati ilaihi wa mithlaha salat alaihi atabarruka wal i'dham. Ya, mereka mengatakan jadi ada syaratnya, dikatakan dosa, yaitu jika salat ke arah kuburan dalam rangka untuk mencari keberkahan. Jadi salat ke arah kuburan hukumnya haram, dan dalam rangka untuk mencari keberkahan atau dalam rangka untuk pengagungan. Wa qawnu hadzal fi'li kabiratan dhahirun minal ahadits madhkurah lima alimta. Dan ini perbuatan dosa besar, ya. Jadi intinya inilah ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mazhab al-Imam Syafi'i dan juga para ulamanya dalam masalah pengagungan terhadap kuburan hukumnya haram. Tapi apa sebab pengagungan terhadap kuburan hukumnya haram? Secara umum ada dua sebab. Sebab pertama adalah agar tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Ya, tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih ahlul kitab. Jangankan dalam masalah peribadatan, bahkan masalah duniawi saja Rasulullah SAW suruh selisih. Kata Rasulullah SAW, selisih orang musyrikin. Wafirul liha, lebatkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis kalian. Sampai dalam masalah dunia pun Rasulullah suruh mengingkari, apalagi masalah akhirat. Rasulullah SAW melarang misalnya faslun baina ma baina siyamin wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa mereka ahlul kitab adalah makan sahur, maka makan sahur. Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'jal fitr. Orang-orang masih dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka berpuasa, takjil. Ya. Kenapa? Karena ini menyelisih ahlul kitab, ya. Adapun berkaitan dengan kuburan khusus dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, fi maradhihi alladhi mata fi, ketika Rasulullah SAW sakit dan dia meninggal dalam sakit tersebut, la'anallahu ya al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, dilaknat mereka Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Qalat, kata Aisyah, walaula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena perkataan Nabi yang Nabi ucapkan menjelang wafatnya, tentu kuburan Nabi akan dipindahkan ke tanah lapang, mungkin ke Baqi dan yang semisalnya. Namun para sahabat khawatir kalau kuburan Nabi dipindahkan, dibuka umum, orang-orang akan datang mengagungkannya sebagaimana orang Yahudi Nasara. Mereka paham ketika Nabi mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, membuat para sahabat khawatir, paham kalau bukan karena hadis ini, kata Aisyah, walaula dzalik, kalau bukan karena hadis ini, la abrazu qabrahu,
ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena ini tentu mending kuburan Nabi ditaruh di pemakaman umum, bukan di rumah Aisyah. Tetapi aku khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai masjid. Ya. Aisyah khawatir. Kemudian orang sekarang mengatakan, apa itu orang Wahabi asal ngomong? Emang ada orang ke kuburan? Emang kenapa kalau ke kuburan sholat di situ? Apa masalahnya? Jangan bilang mereka syirik-syirik. Kita tidak menuduh orang syirik ya akhi, tidak. Tapi ini sarana. Sarana. Lagi pula bisa orang terlaknat karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan menjadikan kuburan lebih ramai daripada masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berbicara tentang hal ini lima hari sebelum beliau wafat. Kata beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang saleh-saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW juga dalam panas yang amat sangat, Rasulullah SAW tutup kepalanya dengan kemudian Rasulullah buka lagi karena sudah mungkin sulit bernafas, ya, sesak. Maka Rasulullah berkata dalam kondisi sakit seperti itu, dalam kondisi parah beliau berkata, laknatullah alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Kenapa Nabi ingatkan ini? Agar kuburan tidak dijadikan masjid. Rasulullah ulang-ulang menjelang dia meninggal dunia. Kalau ini bukan perkara yang dikhawatirkan, ngapain Rasulullah ngomong menjelang meninggal? Karena sebagian orang menggampangkan, ikhwan. Ya, nanti jangan bicara-bicara kuburan. Ya, Nabi ngomong mau meninggal masalah ini. Apa ini perkara yang tidak dikhawatirkan? Kalau tidak dikhawatirkan, ngapain Nabi perhatian ngomong seperti ini menjelang meninggal dunia? Ini berarti sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan terjadi, ikhwan. Orang minta ke kuburan. Hati mereka katakan kuburan lebih ramai kadang daripada masjid. Lebih khusyuk kalau beribadah di kuburan, lebih khusyuk kalau berdoa di kuburan, lebih khusyuk kalau salat, lebih khusyuk kalau baca Quran di kuburan daripada di masjid. Jadilah masyahid kuburan, area-area kuburan dijadikan masjid lebih menyaingi masjid-masjid yang ada yang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW peringatkan perbuatan orang Nasrani dan Yahudi jangan diikuti, ya. Dan hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Hadis ini seperti ini banyak. Intinya, kenapa kita dilarang untuk mengagungkan kuburan? Sebab pertama, karena bertasyabuh dengan Yahudi dan Nasara. Bertasyabuh, kegiatan mereka seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk di kaum tersebut. Sebab kedua, karena mengagungkan kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, salat dan yang lain, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini berarti telah terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak ada itu orang menjadikan kuburan sebagai masjid, enggak ada itu orang minta kepada penghuni kubur, kita bilang sudah terjadi. Orang-orang terdahulu mereka mengkultuskan kuburan berlebihan sehingga dijadikan masjid. Dan Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Apa itu bukan Rasulullah khawatir? Rasulullah khawatir.